Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Oke Mas, ketemu lagi Mas. Dalam perbincangan kita terkait dengan tuntutan masyarakat bahwa polisi itu harus bekerja secara profesional dan secara mandiri. Itu juga ada di dalam aturan Kompolnas, itu harus memastikan dalam pengawasannya bahwa polisi harus bekerja profesional dan mandiri. Ya, ini kita bahas, Mas. Polisi yang profesional itu seperti apa dan polisi yang mandiri itu seperti apa. Jangan sampai nanti orang Medan bilang satu pemandangan dua perasaan. Ya, kalimatnya sudah umum di mana-mana ada, tapi pemahamannya beda-beda. Bukan hanya masyarakat dengan polisi, antara polisi dengan polisi sendiri ada beda-beda, tahu saya gitu. Ya, tapi apapun yang namanya, polisi khususnya di bidang reserse yang melakukan tugas penegakan hukum itu kan selalu terikat kepada aturan hukum. Ya. Terikat pada kode etik profesi, terikat pada aturan disiplin Polri maupun aturan-aturan internal yang dibuat oleh polisi sendiri, Mas. Betul, ya. Jadi kalau polisi itu bertindak dalam rangka menegakkan hukum, prinsipnya harus berdasarkan aturan hukum. Kita bahas tentang profesionalisme dulu, Mas. Ya. Ini menurut Mas Haryanto gimana nih profesionalisme? Ya, seingat saya yang dikatakan profesi itu dulu waktu di PTIK itu saya ingat itu yang nomor 1, profesi itu keterampilan atau pengetahuannya itu ada ilmunya, ilmu khusus yang membahas untuk itu. Yang kedua, ahli itu ada yang mengorganisasikan, jadi nggak liar sendiri. Terus yang ketiga, terikat oleh kode etik, yang ada di lingkungan itu. Yang keempat saya lupa ya, tapi ingat saya semacam ilmu ya gitu, objektif, jadi tidak boleh menyimpang daripada yang baku ketentuannya. Kira-kira itulah profesional menurut pemahaman saya. Nggak tahu lengkap atau nggak tahu nggak. Menarik sekali karena Polri terus berupaya untuk kaitannya dengan masalah kode etik ini. Karena baru beberapa hari yang lalu ini Pak Kapolri mengeluarkan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 maksud saya. Ini menjadi acuan karena dibagi nih etika profesi ini menjadi 4 bagian, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Rasanya semakin sulit jadi polisi nih, Mas. Tapi ini kan berupaya untuk kaitannya dengan masalah profesionalisme Polri, Mas, ya. Tapi paling tidak untuk standar suatu profesi itu kan harus yang kita baca dulu, Mas, waktu kita sekolah, Mas, harus ada well motivated. Jadi harus punya motivasi yang bagus Supaya betul-betul profesional ya. Ya. Jadi bukan hanya saya. well educated. Ya. Ini polisi ini sekolah ada yang tingkat bawah sampai tingkat tinggi dan sebagainya terus dilaksanakan, dan Polri mengizinkan untuk sekolah di luar menambah ilmu yang dimaui ya, sampai dengan gelar doktor itu ada puluhan jumlahnya. Kemudian yang ketiga well salary, jadi mendapatkan gaji yang bagus. Saya pikir untuk yang well salary ini masih tanda tanya besar, Mas, ya, karena gajinya polisi sangat sedikit. Mas Haryanto yang sudah pensiun kan itu hanya cukup untuk membayar tagihan listrik aja tuh, Mas. Kalau bicara masalah salary, kalau polisi Indonesia itu jangan dibicarakan lah, karena memang nggak cukup dari dulu sampai sekarang pemerintah
belum cukup. Mengenai tadi itu Mas yang well education ya, Iya. itu kalau jadi pengertiannya juga pengetahuan dan keterampilan. Ya. Jadi well trained, Hmm. kan? Well educated, well trained juga. Jadi tidak hanya pengetahuan, tapi karena kalau profesi itu kayaknya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Benar sekali, benar sekali. Tetapi masih ada dalam permasalahan yang dihadapi oleh reserse dalam hal ini penegakan hukum melalui kegiatan penyidikan maupun dihadapi oleh masyarakat yang terlibat di dalam penegakan hukum oleh polisi. Yang pertama adalah kaitannya tentang beban tugas, Mas. Kita pernah jadi polisi, kita puluhan tahun jadi reserse. Ini beban tugas itu kadang-kadang kan tidak dihitung, Mas. Iya. Beban tugas itu satu orang kadang-kadang sekaligus dia menangani 10 perkara sekaligus. Itu kadang-kadang kan itu juga menjadi beban tersendiri sehingga membuat stres tersendiri. Ya. Beban tugas berlebihan, kadang-kadang memanggil orang lupa, ditugasi oleh atasan kemana-mana dan sebagainya, sehingga mengecewakan masyarakat yang dilayani. Yang menarik, Mas, permasalahan dalam penyidikan ini kaitannya dengan profesionalisme adalah mengenai kewajiban reserse yang tidak tertulis, Mas. Oke, kalau kita membahas kayak gitu ya, memang panjang, Mbak. Dan satu persatu harus kita kuncai lah gitu. Saya dari belakang intervensi. Ya. Intervensi itu artinya kan campur tangan. Ya. Campur tangan yang ada di reserse itu banyak dalam prakteknya ya. Teorinya kan kita mandiri, tapi kenyataannya banyak campur tangan. Nah, intervensi kalau itu juga tingkatannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu, zaman kita dulu yang mengintervensi paling cuman atasan. Kita mau menyidik gini, ada kenalan, jangan tuh, itu teman saya misalkan gitu. Tapi kalau makin maju sekarang ini, sesuai dengan kursi kekuasaan ini, bukan hanya atasan, tapi juga ada pejabat di luar yang punya power gitu. Ada juga dari legislatif itu juga ada. Jadi makin luas besarnya intervensi kepada penyidik yang mempengaruhi profesionalisme. Itu sepengetahuan saya. Terus tadi mengenai beban tugas itu deh. Kalau saya lihat ya beban tugas kita itu di reserse dari dulu ketika kita masuk tahun 77 itu hanya karena keterbatasan personil di setiap kesatuan. Contoh waktu itu di reserse tempat saya itu hanya 7 orang, satu satserse. Hanya jumlahnya itu 7 orang. Gimana mau jadi penyidik profesional enggak beban itu loh dengan dibandingkan dengan LP gitu ya. Itu kan akhirnya kan kalau idealnya katanya satu perkara itu kan nggak boleh satu orang yang nangani. Tapi sekarang buru-buru. Satu perkara nggak boleh. Nah, satu orang aja kebebanan sampai 3-4 perkara yang masuk gitu. Kenapa begitu? Karena kasus masuk misalnya bulan ini. Satu perkara ini kan nggak pernah ada selesai 1 bulan B21 itu. Jadi kan satu perkara ini bisa sampai 4 bulan. Nanti bulan kedua tambah lagi beban. Ya akhirnya ya gitu. Ukuran beban reserse itu nggak bisa dipenuhi dari dulu sampai sekarang kelihatannya masih belum gitu. Seperti di apalagi di Polres Jakarta Pusat itu kemarin aduh numpuk sekali sehingga akhirnya yang ditangani cuma tinggal yang datang kemudian minta supaya diserahkan perkara itu yang tertangani. Kalau yang nggak datang nggak ngurus pasti nggak ditangani. Itu jadi harapan untuk profesional itu memang kadang-kadang ya harus disesuaikan dengan kemampuan negara menyiapkan personil yang cukup. Gitu. Coba Mas saya tanya ke Mabes ya, berapa kebutuhan perkara? Kemarin kita ya dengar waktu zaman masih kita di itu 23.000 per reserse seluruh Indonesia. Itu waktu itu berapa crime total yang ada kan gitu, belum tahu juga. Tapi saya pikir gitu Mas, jadi
problem-problem yang ada di situ itu muncul, tapi kadang-kadang memang tidak terelakkan gitu. Jadi kalau kita bahas harusnya ya agak melihat kenyataan di lapangan gitu sehingga kita bisa menentukan mana yang bisa dikerjakan dulu. Tapi ini harus kita sampaikan, kalau enggak jadi seakan-akan barang itu ya udah biar gitu aja nggak ada perubahan kan. Ini kita bicarakan soalnya masyarakat juga mesti paham masalah polisi, ya. Polisi tidak hanya sekedar melayani saja menegakkan hukum, tapi persoalan di dalam itu Iya. begitu banyak. Iya. Di polisi zaman kita dinas masih ada istilahnya DSP, daftar susunan personil dan perlengkapan. SPP. Itu ditentukan jumlah Polres ini reservenya sekian Ya, belas. STOK kalau sekarang Ya, ya. ini apakah betul-betul sesuai dengan kajian atau bagaimana? Karena kita nyatanya tidak pernah mengikuti itu. Ya, meskipun kalau kurang kita selalu patokannya itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan intervensi penyidikan, Mas. Intervensi penyidikan itu seperti Mas Haryanto tadi, dulu yang intervensi kita hanya atasan saja. Dalam arti positif, mengawasi. Kamu Ya, salah. Yang intervensi benar itu ada positif, ada negatif. negatif ya. Nah sekarang ini kalau kita perhatikan, yang punya kuasa di negara ini itu kan banyak sekali, Mas. Kuasa politik, ya, kuasa ekonomi, kuasa sosial, kuasa keagamaan, itu banyak sekali. Ini jadi memang polisi ini kalau kita renungkan kesian yang sekarang itu, bebannya tidak mudah itu. Tapi masalahnya kan kembali kepada profesional. Di intervensi seperti apa kan seharusnya juga bisa menjelaskan. Kami bekerja berdasarkan fakta hukum. Ya, aturannya ini, fakta hukumnya ini. Jangan karena atensi dari pemilik kekuasaan, langsung kita harus memenangkan salah satu pihak. Kan penyidik nggak boleh berpihak, Mas. Ya, idealnya begitu. Teorinya kan harus mengikuti aturan hukum, patuh pada etika, dan juga harus berdisiplin kan itu kan. Tiga-tiganya aturannya ada. Tetapi kadang-kadang kalau sudah ada intervensi itu akhirnya menciutkan ketaatan ini tadi karena ada risikonya kan gitu. Kalau mengenai kekuasaan tadi sebetulnya dari dulu itu ada, dari kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa agama. Cuman dulu tidak pernah itu ikut masuk dalam dunia pekerjaan polisi. Kalau sekarang hampir tiap hari semua masuk. Jadi polisinya tambah pusing. Makanya kita juga bisa maklum lah betapa beratnya polisi kita itu ya hidup di zaman reformasi sekarang ini yang serba bebas ngomong, serba bebas mencela, memaki polisi dan dianggap itu sudah bebas gitu ya. Jadi saya pikir ya kasihan kalau polisi tidak kita kasih pengertian pemahaman yang seperti ini ya. Dulu kita yang nggak begitu tantangannya tinggi aja juga rasanya nggak bisa memenuhi harapan masyarakat. Apalagi yang sekarang kan makin jauh kalau tidak digembleng yang lebihan. Kaitannya dengan biaya perkara, Mas. Sekarang kita tidak tahu berapa per perkara itu. Indeks perkara ya. Indeks perkara. Tapi pada waktu kita sebelum pensiun, itu indeks perkara itu kan perkara biasa. Iya, Mas Putu dulu Pak Bareskrim ya, jadi apa indeksnya? 7 juta kasusnya. Nah, itu ringan, yang ringan. Ringan. Yang perkara sedang itu 14 juta. Perkara berat itu sampai dengan ditentukan 24 juta. Yang sekarang kita tidak tahu, nanti kita tanyakan. Ini angka ini juga datangnya dari mana? Itu kan juga membingungkan, Mas. Bayangkan kalau misalnya kasus apa, Mas? Kopi dikasih racun itu, Mas. Ya, Jessica yang Jessica itu. Jessica aja. Itu satu kasus berapa miliar itu bisa dikeluarkan untuk penyelidikan. Ya, memang itulah, Mas. Kesulitannya untuk menghitung biaya reserse gitu. Itu ukuran kasus sedang, ringan, sedang berat itu dari apa?
Kan tidak diukur dari, oh kalau kasus pembunuhan itu berat. Kan enggak kan? Karena kalau pembunuhan ketahuan orang yang itu bunuh, ya kasusnya jadi ringan dari perkara. Ya kan? Paling 10 juta aja selesai itu kan. Dari SPDP bikin berkas dan sebagainya selesai. Tapi nek dulu ada tuh yang sampai ngejar ke Amerika itu. Kasusnya siapa tuh yang rame soal tulis diri itu. Pulang balik. Belum Iya. yang bongkar mayat ketemu di dalam lemari es itu kemudian dibongkar itu. Itu kan Sarimah. Sarimah salah satu itu. Jadi kayak gitu. Sayangnya ya Mas ya. Kayaknya saya belum pernah lihat itu dari reserse mengadakan studi bagaimana untuk hitung itu kalau biaya gini sehingga dia paling tidak bisa memberikan apa kepada keuangan gitu kayak gini gitu. Jadi minimal dipertimbangkan untuk dikasih gitu. Nah, kalau masalah biaya ini celaka ini Mas saya dulu pernah di narkoba itu ada operasi yang di Malang itu yang kita dapat pabrik itu kita amati selama 6 bulan. Selama 6 bulan biayanya dipinjamkan waktu itu dari BNN. Karena kita kan nggak ada biaya dong. 600 juta biasanya. Selama 6 bulan kita kerjakan selesai. Dapatlah itu satu pabrik itu. Tapi giliran bikin tanggung jawab, kita kan modelnya kan dari kita. Berapa beli apa untuk bawa ke pabrik itu, untuk jaga pabrik, bayar informan dan sebagainya. Kita masukkan, ditolak semua pertanggungjawabannya. Akhirnya apa? Kita sewa sipil yang tukang keuangan itu. Dicoret semua Mas. Jadi biayanya yang tadinya itu kita sewa alat ini, alat untuk nganu diganti naik pesawat pulang pergi satu orang, nginep di hotel itu gitu. Itu contohnya kekonyolan daripada biaya perkara ini nyata bukan anu. Nggak tahu sekarang saya kira ya cuma masih kira-kira itu Mas. Kalau Jadi gitu, berbicara profesionalisme itu tidak hanya melulu ahli, tidak melulu hanya melulu karena kode etik dan sebagainya, tapi juga kecukupan iya supaya kecukupan. polisi itu bisa dipenuhi kebutuhannya, Betul. kan begitu. Iya. Sekarang berbicara tentang mandiri, Mas. Oh mandiri ya, mandiri itu independen. Kalau terjemahannya kurang lebih ya tidak tergantung, artinya dan tidak boleh diintervensi, kira-kira kan kayak gitu. Ya kemandirian ini sayangnya disalah tafsirkan oleh sebagian penyidik kita yang di lapangan yang belum tahu pengetahuan yang luas gitu ya. Dipikirnya kalau mandiri itu saya penyidik siapapun nggak boleh mengintervensi saya. Gitu. Termasuk atasan saya siapapun katanya begitu. Padahal menurut hemat kita ya, yang namanya mandiri itu adalah kita tidak boleh terpengaruh oleh yang negatif yang bisa membelokkan kita dari profesionalisme itu gitu. Tapi kalau seorang penyidik yang nyeleweng, ya boleh diintervensi, dicopot dari Kapolres, kasusnya diambil, kalau perlu anak ini diperiksa. Itu yang namanya intervensi yang itu tadi yang dikatakan nggak boleh diintervensi itu salah kayak gitu tuh harus disosialisasikan pada penyidik yang masih punya pemahaman yang keliru itu gitu. Dengan kata lain harus dibedakan antara kewenangan dalam kemandirian, Ya. antara kewenangan ini dengan maksud saya antara kewenangan dengan kuasa. Karena yang dipikir apa penyidik yang Penyidik mandiri. mandiri tadi itu dia punya wewenang tuh boleh suka-suka. Kalau Ya, kalau penyidiknya melenceng, ya atasannya boleh nyopot dia, boleh betul. negur dia, copot Harusnya dia, kan gitu ganti ya. ganti orang lain kan gitu. Karena dia tadi nggak mikir bahwa yang namanya kemenangan itu adalah suatu kekuatan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi ada batasannya, ada aturannya harus begini, nggak boleh begini. Nah, kalau itu tadi kan dipikirnya saya berwenang, saya berkuasa. Dan kebanyakan ya gitu mas, semua pelayan bukan hanya di polisi saja. Saya pernah dulu di BPN juga gitu, yang merasa itu
Saya punya kuasa, kamu mau apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kembali ke pembicaraan penyidik yang profesional, penyidik yang mandiri. Ini kaitannya dengan pengawas internal bagaimana nih Mas? Betul. Jadi itu tadi ya Mas ya. Reserse itu bagian daripada polisi yang mempunyai keuangan dan kewenangan yang sangat besar sekali. Karena dia kan membatasi HAM kan. Ya, Bisa nangkap, bisa manggil dan sebagainya. Itu mulai dari paling bawah bisa seenaknya sendiri aja kan. Jadi sangat rawan sekali dengan pelanggaran yang melanggar HAM. Makanya itu harus ada pengawasan yang ketat. Biasanya kalau kita nyarankan bagaimana supaya proses sebaik, yaitu harusnya pengawasannya ditingkatkan. Kalau pengawasan polisi kan ada dua ya, ada internal sama eksternal. Nah, kalau pengawasan internal prosesnya itu biasanya dibebankan kepada atasannya, yang kan setiap jadi kan mesti ada atasannya. Tapi dia juga ada mekanisme yang mengawasi itu. Sekarang ada gelar perkara, kemudian pengecekan bagaimana administrasi pendidikan dan sebagainya, itu pengawasan internal yang harus dikuatkan. dan ada lembaga pengawas penyidikan. Betul, Di Irwas samping, Pendik ya. di samping Propam dan Betul, inspektorat. ada Irwasum ya. Ya. Kalau Irwasum itu, kalau Propam itu kepada masalah kedisiplinannya gitu. Kalau profesi etika ya, ada etika itu pada etika profesi dibagi menjadi itu, antara disiplin dengan etika ya gitu, dibagi itu. Itu internal, jadi memang, tapi ya kalau internal sayangnya tidak efektif karena apa? Dia kan hanya menunggu dari ini laporan yang masuk. Sementara yang masuk laporan ribuan nggak sempat direspon, ya jadinya kurang efektif. Satu hal Mas, kaitannya dengan hubungan polisi dengan masyarakat. Masyarakat itu bisa saksi yang calon tersangka atau tersangka. Ini sekarang kan ibaratnya polisi tidak bisa lari atau sembunyi dari media sosial, Mas. Betul, ya. Jadi kan polisi kan betul-betul harus ekstra hati-hati menyikapi masalah ini karena apapun perilaku polisi itu bisa viral. Ya. Meskipun viralnya kadang-kadang juga tidak masuk akal, berupa fitnah dan sebagainya. Tapi juga tidak boleh dinafikan perilaku jelek polisi itu benar adanya. Yang diviralkan itu kebenaran. Yang diviralkan itu ada kebenarannya. Kan tidak boleh ditolak oleh polisi, Mas. Jadikan bahan introspeksi lah paling enggak. Introspeksi dan untuk bisa perbaikan. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kita bicara tentang permasalahan polisi, dilakukan pengawas polisi oleh polisi reserse sendiri atau penyidik. Sekarang pilihan tindakan bagi masyarakat gimana Mas kaitannya dengan profesional mandiri? Sebetulnya di dalam teori ya itu selain pengawasan di dalam, ada pengawasan dari luar. Ya. Kalau pengawasan dari luar itu adalah para korban atau masyarakat yang berurusan dengan polisi, itu juga bisa. Atau whistleblower, orang yang ngamati, kalau ada laporkan, ada itu. Sehingga untuk pengawasan luar itu, kalau dulu zamannya kita itu kan ada box-box yang disiapkan, pengaduan dan sebagainya. Itu satu bagian daripada pengawasan luar. Nah sekarang kalau tadi yang ditanyakan kan bagaimana sikap daripada masyarakat ya, kan dia sebagai korban dipanggil dan sebagainya itu. Nah paling tidak ya harus nomor satu, masyarakat tahu bahwa dia itu berhak untuk komplain, berhak untuk melapor kepada atasannya. Kalau itu orang itu kira-kira tidak jelas atau perilakunya nggak sesuai dengan aturan yang ada, ya dilaporkan gitu supaya ada perbaikan kan gitu kan. Ya paling itu yang paling bisa dikerjakan. Ada cara lain lagi, saya nggak begitu pengalaman, nggak ada pengalaman yang lain yang untuk menambah bagaimana kecuali cuman si korban itu hanya melaporkan pada atasannya baik lisan atau tertulis sehingga dia bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik gitu. Yang kedua ya
itu masyarakat harus memahami juga bagaimana aturan yang berlaku. Nah, untuk ini maka perlu keterbukaan polisi mengenai standar operasi. Harus bagaimana. Kalau sekarang itu kan harus ditulis ini begini selesai segini, ini begini gitu. Sehingga masyarakat bisa lihat, oh begitu, kalau begitu kan tinggal tunjukkan Bapak ini salah gitu kan. Tapi kalau itu tidak ada, ya masyarakat masih tetap jadi korban daripada itu tadi. Saya ingin menyorotin kaitannya dengan hak asasi manusia, Mas. Pada dasarnya, semua tindakan upaya polisi itu melanggar hak asasi ya pasti. manusia. Iya, memang Ya. iya. Menangkap orang, Iya. menahan orang, menggeledah orang, menyita barang orang. Dulu memoto aja itu melanggar hak kalau tidak seizin yang Ya. bersangkutan kan ada di KUHP kan ada. Tetapi masyarakat juga perlu tahu, Mas, bahwa hak asasi manusia itu tunduk pada undang-undang. Betul. Ini diatur di dalam Ini Mas aturan yang PBB. ini yang sering sekali dijadikan alasan ya bahwa polisi itu paling tinggi melanggar HAM. Ya. Ya, saya dulu pernah diskusi dengan Pak Adnan Buyung, ahli HAM kan gitu. Saya orang bodoh tentang HAM, saya cuma bilang gini aja, Pak Buyung, sepanjang saya masih melakukan tugas berdasarkan undang-undang yang berlaku, Itu kuncinya. Itu saya tidak melanggar HAM, karena saya dikasih kekuasaan untuk berbuat itu. Kenapa itu harus ada? Aturan itu dibuat dalam rangka melindungi HAM orang lain, gitu kan? Ini harus jangan asal-asalan main tangkap HAM, manggil HAM. Ya memang polisi tiap hari kerjaannya melanggar HAM terus sepanjang dia melakukan tugas yang menyeleweng dari aturan. Misalkan menangkap itu nggak melanggar HAM sepanjang sesuai dengan prosedur. Tapi kalau menangkap seenak sendiri itu melanggar HAM. Memang batasannya kayak gitulah. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak paham. Gitu. Hak asasi manusia di dalam KUHP itu dirumuskan sebagai hak-hak tersangka. Itu harus diberikan oleh penyidik. Ya. Kalau penyidik tidak memberikan haknya itu melanggar HAM. Iya, Kan gitu. betul. Ini harus kita Harus clear betul ya. jadi. Masyarakat harus paham, penyidik juga harus paham, harus berani. Mengapa? Apakah polisi menembak penjahat itu pasti melanggar HAM? Ntar dulu, prosesnya bagaimana? Kalau penjahatnya sudah mengancam nyawa polisi, sudah menodong dengan senjata, sudah mengayunkan ada ukuran kan, seberapa jauh gitu. Nah, emang batasan HAM itu sangat sangat tipis dan susah penafsirannya. Contoh saja sekarang gini kan, ada undang-undang kebebasan berpendapat kan, ada kan itu penyampaian undang-undang tahun 2019 gitu. Itu kan dipikirnya kalau menyampaikan pendapat itu bebas gitu kan. Padahal di undang-undang itu ada ketentuannya, ada kewajiban yang harus dikerjakan. Satu, tidak boleh bikin permusuhan, perpecahan dan sebagainya. Tapi yang dikerjakan apa? Dia ngomong seenaknya sendiri, menghujat orang, giliran ditangkap, wah itu polisi melanggar HAM gitu kan, memberangus kebebasan orang berpendapat. Itu pemahaman seperti ini yang keliru ya, yang kasihan sebenarnya dari masyarakat dan polisinya juga. Artinya masyarakat dan polisi harus sama-sama tahu hak dan kewajibannya. Ya, termasuk masyarakat yang diperiksa oleh polisi, apakah ucapan polisi, apakah tindakan polisi itu melanggar aturan atau tidak, melanggar tersangka atau tidak. Kalau seandainya kan masyarakat berhak untuk membuat laporan kepada atasan penyidik atau kepada pengawas internal. Kalau mengenai HAM ini Mas, kita kan dulu pernah bikin peraturan mengenai penerapan HAM di dalam tugas penegakan hukum. Ada, saya bikin waktu itu diumumkan. Itu di situ jelas Mas, kalau meriksa orang itu tidak boleh mentah-mentah. Harus kalau kesehatannya ada diperhatikan. Tidak boleh berlebihan, nyakiti, ada tulisannya. Cuman saya yakin itu ya, belum semua orang baca, apalagi rakyat ya. Tulisnya sendiri ya, mungkin belum pernah ada yang baca sampai tuntas, apalagi dipahami. Nah sayangnya
perkap yang sangat penting-penting kayak gini ini nggak tahu diajarkan di PTIK atau di apa di kursus apa itu saya kurang tahu ya sehingga Kalau diajarkan, Mas. Itu peraturan Kapolri nomor 08 tahun 2009. ya. Ya, karena itu mohon maaf diambil dari prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia Ya. PBB Hmm. ya bagi Betul. penegak hukum. Ya. Kan gitu terjemahannya. Jadi Itu dulu bikinnya sama IOM ingat saya itu. IOM ya sampai sekarang masih Ya. ada kerjasama dan itu sangat bagus, Mas. Sayangnya kalau ini saya tahu persis tidak banyak yang mengetahui. Betul. Termasuk bagaimana polisi melakukan menembak orang dan sebagainya. Ya, Ya, itu tidak dipahami. tahu nggak Mas dulu? Itu Ya. konsepnya, kan konsepnya kan sorry ya, ini bukan beban. Itu konsepnya dulu dibikin dari Brimob. Bagaimana cara menggunakan kekerasan. Dia cuma mengadopsi senjata polisi itu adalah yang mematikan dan tidak mematikan. Cuman gitu dos. Wah ini kok begini bahaya nanti untuk jadi Itu peraturan Kapolri yang lain, Mas. yang dulu Bukan 08 tahun. itu terus saya rubah jadi itu jadi wah ini nggak bisa dong. Tapi jawabannya masih kebanyakan memakai perkap yang tembak pantul gitu, Mas. Bunyinya kok masuk alat yang mematikan dan tidak mematikan kriterianya khusus sesimpel gitu. Dan kepada masyarakat, Mas, sebenarnya masyarakat bisa membuka di handphonenya, di laptopnya tentang aturan penyidikan. Oh iya, Ya, bisa kan itu di-download. sangat terbuka. Ya, artinya kalau ada yang dilanggar ya sampaikan sama polisi, Pak, siapa yang melanggar ini loh, Pak, kan gitu. Cuman sayangnya kan yang tahu itu kan baru terbatas intelektual kita kan. Ya, artinya kita menghimbau itu bahwa Supaya itu bisa cari ya, Ya. Google bisa. ya, bahwa itu ada itu loh. Iya. Jadi itu terus kira-kira Mas, masukan kepada polisi apa Mas? Ya, kita ngomong tadi kan antara teori dengan praktek, antara pengemahaman profesional dan mandiri masih banyak perbedaan kan. Nomor satu itu harusnya sekarang ya kepada jajaran polisi dipahamkan betul artinya apa profesional dan apa mandiri supaya mereka bisa menerapkan oh ini begini ya. Yang profesional begini, yang mandiri itu begini, jangan mentang-mentang sulit tadi itu jangan diteruskan misalnya gitu. Iya. Terus kira-kira terus seperti tadi kan kewenangan itu ada batas hukumnya. Jadi setiap penyidik harus tahu persis prosedur saya boleh apa, saya tidak boleh apa, sehingga dia bisa untuk jadikan pedoman gitu. Gimana Mas? Kalau misalnya nih, Mas Arianto ini sebagai penyidik, ya kebetulan yang dilaporkan itu musuhnya Mas Arianto, gimana kira-kira? Dan itu bukan itu sering terjadi kayak gitu. Ya teorinya sih kita kan nggak boleh terpengaruh ya emosional hubungan kita. Gitu. Kalau di dalam undang-undang itu kan di dalam pengadilan kan nggak boleh kalau yang saksi dari sejarah atau berapa itu kan dilarang. Ya, sama juga kalau di sini di penyidikan ini harus ada kebijakan kan gitu ya. Jangan sampai orang yang menangani itu ada hubungan dengan yang ditangani. Gitu. Pasti akan mempengaruhi gitu. Cuman sayangnya apa sekarang ini? Meskipun tidak ada hubungan, tapi duit itu kuasa itu, jadi itu sangat berat, itu sangat besar sekali pengaruhnya, Pak. Iya. Sangat besar sekali mempengaruhi. Nah, tadi pagi kalau polisi itu mau profesional dan mandiri ya jangan terpengaruh itu tadi, bukan hanya emosional karena hubungan keluarga, tapi juga emosional karena ada imbalan itu. Gitu. Atau dibuat aturan penyidik tidak boleh punya hubungan emosional terhadap orang yang berperkara. Ya. Kepada tersangka nggak boleh, kepada saksi pun tidak boleh. Kalau punya hubungan emosional, kan kemungkinan bias, Mas. Ya pasti ya. Akan melenceng. Termasuk tadi, bias karena ada uang. Iya. Emosional kan bisa tumbuh naluri ya, ada juga yang dibikin karena Kita yakin bahwa untuk menuju polisi profesional, polisi mandiri, pengawas internal itu sudah bekerja keras. Betul. Pertanyaannya, kerja kerasnya menurut pengawas internal itu sudah cukup belum? Ya. Sebetulnya kalau saya ukurannya sudah efektif atau belum gitu kan. Jadi apakah sudah tepat guna atau belum.
kalau kita tanya kepada yang bersangkutan, oh sudah tepat, sudah maksimal kita. Kita sudah membuat laporan pengaduan. Contoh ini Mas ya, yang paling utama. Saya dulu pernah ditawari IOM. Pak Arianto kemarin kan udah bikin undang-undang HAM. Sekarang apa lagi? Saya bilang pengawasan. Kita bikin ya. Nanti kita latih orang yang paling terdepan, kita latih gimana. Apa? Saya bawa. Oh, kita sudah punya laporan pengaduan, udah pula gini. Waduh, saya malu betul dengan yang mau nawari itu. Oh, jadi mereka loh kok gini Pak, ya sudah, nggak jadilah, kita rubah saja dengan Polmas. Waktu itu saya ganti dengan aturan Polmas, yang revisi Polmas itu. Kembali ke masalah administrasi penyidikan, Mas. Itu B1, buku B1 administrasi penyidikan sampai B16 atau B18. Itu kan bagus sekali Mas untuk pengawasan penyidikan Mas. Ya. Itu apakah masih berjalan atau tidak berjalan lagi atau gimana? Kalau mengenai peraturan kepolisian ya Mas ya, yang saya kan di Penasihat Ahli Kapolri ya, saya mengamati itu antara peraturan yang sudah jadi dulu dengan peraturan yang baru ini sepertinya belum tersistematisir. Jadi aturan itu kadang-kadang tumpang tindih nggak karuan. Jadi kalau kita strukturisasi, kalau seperti tentara dulu kan ada dokter induk, dokter operasional, sublab gitu ya. Terus ini bidangnya apa sendiri, operasional sendiri. Itu sampai sekarang kayaknya polisi belum sempat itu. Sehingga kita nggak bisa mengetahui ini struktur Juklab ini ada di bagian ini apa enggak, sering tumpang tindih. Itu jadi kalau ditanya Mas, Inspektur tadi sudah dipedomani apa enggak sejauh mana, saya enggak begitu tahu tuh. Artinya sekarang ini Polri juga masih punya PR banyak kaitannya dengan penyidik yang profesional dan penyidik yang mandiri itu. Ya. Kalau untuk menuju itu ya, kan banyak sekali caranya tadi ya. Aturannya harus jelas ini. Itu kalau aturan belum jelas harus diperbaiki. Salah satu. Semoga Mas. Kita hanya bisa semoga Mas. Yang tahu permasalahan itu kayaknya ya cuman kita yang berpengalaman. Kalau tidak, nggak tahu masalahnya karena dari dulu kan nggak pernah dibahas masalah itu. Tapi tahu masalah kan bukan berarti menjadi pemaaf toh Mas. Yang kita pengen itu lebih baik. Kalau kita kan dengan menyumbangkan pengalaman kita itu untuk perbaikan, bukan untuk jelek-jelekin. Ya. Tidak boleh kalau menjelekkan saja. Semangat kita ini loh Kak gini. Tapi yang kita omongkan itu bukan ngarang jelekin, bukan. Kita berdasarkan pengalaman yang ada. Semangat kita kan gitu selama ini. Oke. Terima kasih banyak Mas. Obrolan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Polri dan bagi masyarakat yang berhubungan dengan polisi. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.